Pemirsa, selain desakan KLB, Partai Demokrat harus segera mengganti posisi Joni Allen Marbun yang saat ini masih menjadi anggota DPR RI. Bagaimana babak baru prahara Demokrat ini mengarah kepada desakan KLB? Kita sudah terhubung dengan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Bapak Herzaki Mahendra Putra, dan anggota DPR fraksi Demokrat, Bapak Joni Allen Marbun. Kita ke Pak Joni terlebih dahulu. Pak Joni, Partai Demokrat menyatakan hak dan kewajiban Anda yang dipecat otomatis gugur sehingga akan dilakukan PAW dari DPR RI. Bagaimana sikap Anda, Pak Joni? Kepemimpinan dinasti sekarang dengan para penjilat-penjilat, bahkan ya mereka yang mengkhianati Partai Demokrat. Tentunya dalam konteks hukum ya akan ada perlawanan hukum. Karena apa? Menyalahgunakan kewenangan. Itu ada dari mulai turunan daripada anggaran dasar rumah tangga, kode etik, tanpa ada pemanggilan. Apalagi pemeriksaan. Orang tersangka saja, udah tersangka dalam pidana, masih harus diperiksa, dipanggil. Untuk berat, ringan, atau sedang. Itulah karena memang arogansi kekuasaan. Tirani arogansi kekuasaan. Oke, Gitu. Pak Herzaki, Pak Joni mengatakan akan ada perlawanan hukum, apalagi tidak ada pemanggilan sebelumnya. Bagaimana tanggapannya? Ya, kalau dari kami sudah cukup jelas ya Mbak, gitu, bahwa perbuatan tingkah laku buruk para kader yang dipecat itu sudah merupakan fakta terang benderang Mbak. Dan karenanya tidak perlu lagi dipanggil untuk diperiksa, ya, dan karenanya bisa diperiksa secara khusus Mbak. Ini sesuai dengan juga kode etik kami dan pedoman pelaksanaan kode etik kami gitu Mbak. Ini adalah pasal 18 Tapi gitu. artinya apakah sebelum pemecatan ada pemanggilan ataupun pemeriksaan keterangan terlebih dahulu, ada rekonsiliasi terlebih dahulu atau tidak? Jadi begini Mbak, jadi prosesnya kita kumpulkan data dan fakta dulu, banyak saksi ya, banyak juga kader-kader kami yang sudah bertemu dengan Pak Joni Allen ini maupun para pelaku GPK lainnya ya. Dari mereka kemudian sudah cukup bagi kami ya, sudah ada kesaksian yang terang benderang dan juga sudah ada bukti-buktinya gitu. Dan tadi seperti kami sampaikan ini fakta yang terang benderang gitu loh Mbak. Sesuai dengan kode etik kami dan juga pedoman pelaksanaan kode etik kami ini sudah jelas ada di pasal 18. Bisa dicek sehingga tidak perlu lagi ada pemanggilan karena tidak ada lagi data dan fakta yang diperlukan gitu. Toh juga Pak Joni sebenarnya secara informal sudah pernah ketemu dengan Bapak SBY, tapi saya nggak mau bahas itulah. Yang penting kalau kita udah ikuti mekanisme dan prosedur yang berlaku sesuai dengan tata cara di Partai Demokrat gitu. Artinya semua menurut Anda sudah sesuai dengan mekanisme yang ada di Demokrat seperti itu ya. Bang Joni, tanggapannya seperti apa? Sudah. Ya, begini. Pak Herzaki ini juga saya nggak tahu ini kapan masuk Demokrat. Nggak ngerti dia, karena anggaran dasar rumah tangga itu awalnya saya buat. Coba Pak Jaki, nyanyi himne Partai Demokrat, bisa nggak? Himne Partai Demokrat, himne, coba. Pak, saya mau nanya Pak, saya mau nanya. Enggak, saya mau nanya Pak. Ya, saya maaf kalau saya nyanyi soal dulu, tapi saya mau nanya Pak. Bukan Pak, bukan masalah itu. Enggak, saya mau nanya. Saya mau nanya. Baik Pak Joni, kita akan dengarkan dulu Pak Herzaki ingin memberikan pertanyaan untuk Pak Joni. Silakan Pak Herzaki. Enggak, ini enggak jelas sih. Maksud saya kalau mau nyanyi boleh Pak, ayo kita ketemu kita nyanyi sama-sama, ayo ya. Tapi jangan ajak saya ke karaoke, saya nggak biasa ke karaoke Pak, maaf gitu. Nah, tapi intinya begini, ini yang lucunya begini, Dan ini lucu. Ini Pak Joni dan juga Pak Herzaki, Pak bisa Pak Herzaki dulu berbicara, boleh Pak Joni? Ya, gini, ya. Mbak. Saya jelaskan ya. Mbak. Saya jelaskan Pak. Suruh dia diam dulu. Mbak, ini siapa nih Mbak? Ini siapa nih jatahnya Mbak? Saya atau Pak Joni? Baik Pak Joni dan juga Pak Herzaki boleh ditahan dulu pembicaraannya. Kita akan berikan kesempatan terlebih dahulu. Tadi Pak Herzaki ingin bertanya kepada Pak Joni. Silakan Pak Herzaki. Ya, sekarang saya ingin tanya aja Pak gitu. Ya kan? Bapak ini kan dulu yang membuat ADRT dulu, ya kan? Sekarang saya tanya, sekarang kita tuh udah punya namanya Undang-Undang Dasar 1945 yang disempurnakan. Apakah kita kembali Pak ke Undang-Undang Dasar 45 di tahun 45 gitu loh? Ya aturan-aturan sudah berubah Pak. Bukan saya nih Pak. Saya ini masih Partai Demokrat ya. Karena siapa? Karena saya melihat ada sosok Pak SBY yang berhasil sukses membangun Indonesia. Yang kedua saya lihat Mas AHY ini pemimpin masa depan ini Indonesia. Saya malah baru tahu Pak Joni Allen ini akhir-akhir ini, apalagi pas ada kasus ini gitu loh. Ya? Baik Pak Kalau saya tahu ada Herzaki. Pak Joni Allen mungkin, Oke, Pak Herzaki saya sudah berikan kesempatan untuk berbicara. Kita akan kembalikan tanggapannya ke Pak Joni seperti apa? Baik, sudah. Di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga, lihat ya. Pertama undang-undang tentang parpol politik, itu urutannya. Baru anggaran dasar anggaran rumah tangga. Baru aturan di bawahnya, kode etik. Baca undang-undang
anggaran dasar rumah tangga yang kalian buat di luar Kongres, tetapi itu tidak berubah. Harus ada pemeriksaan, verifikasi, dan harus ada pelapor dan harus ada terlapor. Baru kode etik adalah bagian uraian implementatif. Memang betul ada pasal 18 ayat 4, pasal Dracula, pasal sapu jagat. Ya, pasal Dracula, pasal sapu jagat yang mengabaikan semua pasal-pasal yang lain termasuk katakanlah pemeriksaan. Wong tersangka saja harus diperiksa supaya hukumnya berat, ringan, atau sedang. Sudahlah, itu biarlah orang hukum untuk menyelesaikan itu nanti di dalam proses hukum. Karena apa? Pak Jaki ini percuma saya berdebat. Karena memang betul ada perubahan, tetapi perubahannya tidak boleh bertentangan dengan ajas keadilan. Oke. Ajas kepatutan. Ya, saya kira itu kontennya. Pak Zaki. Selanjutnya saya mau tanya, apakah ada perubahan anggaran dasar rumah tangga pada Kongres 15 Maret 2020 kemarin? Itu pertanyaan saya. Pak Joni Allen. Coba dijelaskan Pak Jaki. Bapak. Ya, ada nggak? Ya ada prosesnya Pak. Prosesnya itu ada di awal semua ya. Pertama kalau misalnya Bapak juga ikuti prosesnya kan sudah jelas. Enggak, Bapak ikut nggak? Bapak ikut nggak di lokasi? Ada nggak di tempat? Saya peserta Kongres. Nggak ada ya? Saya belum peserta Kongres. Saya peserta Kongres. Gimana? Ya, saya peserta Kongres. Iya, tapi Bapak ada nggak? Iya. Jadi sebenarnya mau dijawab dulu yang mana nih Pak? Gini Pak, gini. Saya jelasin gini aja. Bapak ini kan kalau misalnya kalau Bapak merasa protes, Bapak dipecat karena tindakan perbuatan tingkah laku Bapak ini merupakan fakta terang benderang tadi, Bapak kan harusnya tahu kan bahwa apa mekanisme selanjutnya yang bisa Bapak lakukan. Silakan bawa aja ke Mahkamah Partai Pak. Silakan bawa, kan ada mekanismenya. Bapak datanglah ke DPP, kita sambut loh Pak datang DPP. Silakan aja Pak gitu, ya. Maksudnya jadi janganlah kemudian ini ya. Kalau misalnya merasa tidak puas, sih tinggal datang ke Mahkamah Partai. Kan Bapak ini kan udah lama sekali di Demokrat. Harusnya sudah sangat paham lah buat hal-hal kayak gini gitu loh Pak. Ya. Nah, jadi ini yang membuat saya menjadi semakin tidak jelas ini. Kenapa? Ya karena bagi kami sebenarnya sudah cukup nih Mbak. Ini hanya nyanyian sumbang aja dari para kader yang dipecat. Karena mereka mungkin merasa punya dukungan nih dari oknum kekuasaan. Jadi mereka pede sekali gitu. Dan Pak Zaki dan juga Pak Joni. Partai Demokrat. Oke, kita akan berbicara mengenai mekanisme PAW-nya nanti akan seperti apa dan apakah gelombang pemecatan ini masih akan terus berlangsung atau akan seperti apa? Pak Zaki dan juga Pak Joni, kita akan lanjutkan perbincangan tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan Pak Joni mengenai desakan KLB di tubuh Partai Demokrat sendiri. Sebetulnya seberapa besar ataupun seberapa kencang di internal Demokrat sendiri untuk mendorong adanya KLB ini? Pak, persoalan Partai Demokrat ini sudah lama sebenarnya. Sudah lama kekecewaan, cuman tidak ada yang berani menyampaikan. Karena apa? Sedikit perbedaan pendapat, pasti dikasih sanksi, PLT, pecat. Dan itu saya sampaikan pada pertemuan 16 kemarin di rumah Cikias. Dan juga mengamputasi hak. Sudah lama. Tetapi tersumbat. Karena apa? Arogansi para pencari muka di sekelilingnya. Seperti Pak Jaki ini, dia nggak ngerti napas Demokrat. Dia nggak paham bahwa Demokrat itu didudukkan dengan napas katakanlah keterbukaan demokratis. Bukan arogansi, bukan otoriter. Tetapi penjilat-penjilat inilah yang merusak Demokrat di dalam suasananya. Apalagi beliau, timnya saja belum tahu dia Partai Demokrat. Ya, Pak Joni berbicara tentang hal yang konkret untuk desakan KLB sendiri didukung oleh siapa saja Pak? Apakah DPC, DPD atau seperti apa? Nanti kita lihat pada konteks pelaksanaan KLB. Karena itu sah. Oleh karena itu saudara-saudara saya dari Sabang sampai Merauke tidak usah takut. Sah dan dilindungi undang-undang. Dilindungi anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Baca Undang-Undang Partai Politik pasal 5 ayat 2. Kongres adalah pengambil keputusan tertinggi di dalam partai politik atau sebutan lain. Jadi Pak Zaki, tanggapannya? Paham, belajar. Pak Joni, kita ke Pak Zaki terlebih dahulu. Ya.
Ya, nampaknya ada gangguan komunikasi dengan Bapak Herzaki Mahendra Putra. Kita akan masih terus mencoba menghubungi Pak Zaki. Tapi kita akan ke Pak Joni terlebih dahulu. Pak Joni, artinya KLB ini apakah didukung oleh internal Demokrat sendiri atau seperti apa menurut Anda? KLB ini didukung oleh seluruh kader Partai Demokrat, khususnya pemegang suara dari Sabang sampai Merauke, dari seluruh tanah air. Baik, ternyata Pak Herzaki Joni sudah Allen kembali bergabung bersama kami. Pak Joni, kita akan tanyakan tanggapan dari Pak Zaki terlebih dahulu. Silakan Pak. Ya, pertama ini Mbak, kalau kita bicara mengenai KLB itu ada aturannya udah sangat tegas dan jelas gitu ya, harus disetujui oleh Majelis Tinggi Partai. Kebetulan Pak Joni ini kan Majelis Tinggi Partai juga. Sebelum dipecat ya Mbak ya, beliau itu anggota Majelis Tinggi Partai. Mungkin boleh ditanya ke Pak Joni lah itu ya, beliau itu pernah datang rapat MTP itu berapa kali selama dia kemarin sempat jadi pengurus gitu, itu satu. Yang kedua, kalau misalnya bicara mengenai sekarang Demokrat ini otoriter dan tidak demokratis, saya agak bingung ini Mbak ya. Karena ketua DPD, ketua DPC kami itu bisa kontak langsung Mas Ahaye Mbak, ada WhatsApp-nya, ada teleponnya. Dan kami bisa tahu Mbak ya, kelakuan para pelaku GPKPD yang bekerja sama dengan oknum kekuasaan ini, justru dari ketua-ketua DPC kami yang me-WhatsApp, memesan pesan, mengirim pesan langsung kepada Mas Ahaye Mbak. Kalau dibilang otoriter tidak demokratis, saya bingung juga ini gitu loh ya. Komunikasi sangat cair, sangat lancar gitu loh. Mungkin yang nggak lancar yang memang tidak mau datang aja, yang tidak mau ketemu dengan kami. Kami ini yang sedang berusaha berjuang keras membantu rakyat soalnya Mbak dengan swadaya. Mungkin ada yang biasa kok di partai itu disuapin Mbak, mesti dikasih duit dulu baru dia datang. Tapi kok kami enggak Mbak, saat ini semua malah mengeluarkan biaya sendiri masing-masing buat membantu rakyat yang sedang kesusahan karena pandemi. Ya mungkin maklum lah Mbak, emang kami mesti mendidik lagi lah untuk kayak masih masa lalu kader-kader yang terbawa budaya feodal. Kalau kami ini sangat demokratis, sangat terbuka, sangat transparan. Makanya agak bingung kalau bolak-balik ada nyanyian sumbang dari para mantan kader yang dipecat ini. Mungkin mereka sedang kecewa, sedang artinya kaget, suara Pak gitu. Joni disebut suara sumbang mantan kader, seperti itu ya Pak Joni tanggapannya? Oh iya dong kan, emang mantan kader kan, sudah dipecat. Begini, ya, pilkada kemarin berapa Pak Zaki dapat menerima dari apa itu pilkada yang hampir ratusan miliar itu? Hah? Yang tidak dikembalikan ke daerah. Saya nggak ada terima uang Pak. Saya nggak ada terima uang. Ya makanya jangan banyak ngomong. Pilkada kemarin dan ada proses itu dalam rapat majelis tinggi. Ya, mungkin kau kebagian makanya mukamu sudah jadi berminyak. Ya, pilkada kemarin berapa ratus miliar? Loh, nggak ada kok Pak, kami nggak ada. Loh, saya saksinya dari daerah dapil saya. Nah, ini bagian dari budaya feodal Partai Demokrat yang kebetulan sudah mantan kader yang dipecat. Ini Mbak, ini yang kayak gini kita lagi proses transparan, terbuka, penentuan. Kamu ditanya malah kau mengelak. Pak, dia suruh diam dulu, dia ngomong kan saya diam, ya. Kemarin dari saya 3 pilkada, 1 kursi 400 juta kader. Oke, lihat Gelora mencalonkan tidak bisa karena soal mahar. Bupati Ponorogo, kader Pak Sugiri, dibawa partai lain, menang. Karena apa? Karena mahar. Jadi Pak Zaki jangan sok tahu, jangan sok membela, jangan sok tarmuk. Daerah Nias, 7 kursi, ketua DPC-nya bupatinya. Dan saya yang langsung ngomong di AHY waktu rapat majelis tinggi di DPP. Beliau tersinggung. Ada di situ Andi Arief. Nah, kamu memang nggak ada, ya, karena kamu kan tidak mengerti, ya. Nah, oleh karena itu, jangan sok tahu, padahal Anda hanya sebagai disuruh-suruh. Tarmu, saya saksinya kok. Berapa dapil yang diambil kursi dari saya, termasuk dari yang lain, ya, itu salah satu kecewanya. Dan itu saya sampaikan kepada Ketua Majelis Tinggi di Cikeas. Beliau mungkin mendengarkan ini, bahkan mungkin pembicaraan itu dia rekam. Baik, ya, Pak Joni. Ya, itu loh. Ya, bahkan, Pak Joni dan juga Pak Zaki. Ini belum, saya belum nggak boleh jawab, Mbak. Beliau mengatakan salah satunya untuk kantor proklamasi hasil pilkada. Jadi tanya Pak SBY yang saya hormati itu menjawabnya di rumah Cikeas bersama Beni Harman. Jadi Zaki jangan menjawab sesuatu yang tidak tahu, yang tidak disaksikan. Baik, supaya Pak Joni, kita tahan dulu, kita akan tunggu jawaban dari Pak Herzaki, tapi kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu.
Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Kita akan ke Pak Herzaki mengenai KLB sendiri. Apabila kita lihat ini para senior, para pendiri Partai Demokrat, bahkan organisasi sayap Angkatan Muda Demokrat ini mendesak adanya penyelenggaraan KLB. Tapi bagaimana kemudian memastikan bahwa suara ataupun desakan mengenai KLB ini apakah nantinya akan diakomodir atau bagaimana memastikan bahwa ini tidak terjadi justru? Oke, ya makasih Mbak. Pertama perlu saya tegaskan dulu ya, kalau tadi bicara mengenai Pak Jam sempat ketemu dengan Bapak SBY itu benar sekali, karena beliau minta ketemu. Kemudian bahwa dalam perbincangan itu jelas sekali bahwa beliau sampaikan bahwa mereka harga matinya adalah sampaikan ke Bang Benny Kaharman, kalau Muldoko harus jadi ketum. Ya, yang KLB itu harus terjadi, sehingga kita juga tidak kalah heran kalau Bang Joni semangat sekali sekarang sebagai mantan kader juga masih terus berbicara membawa nama Partai Demokrat, karena memang Partai Demokrat saat ini sedang baik dan sedang bagus banget, Mbak. Ya, elektabilitas terus naik, ya kan? Pilkada kemarin, nah ini pilkada nih kita bahas. Pilkada Baik, Pak kemarin Zaki. itu kita menang, Mbak, hampir 50%. Pak Zaki, dengan adanya gejolak di internal Partai Demokrat, apakah sebetulnya Partai Demokrat selama ini mengetahui ada titik-titik api ataupun potensi adanya ketidaksolidan di dalam tubuh partai sendiri? Kalau kami sih solid aja, Mbak. Ini kan hanya ada segelintir kader aja dan mantan kader yang terbawa budaya feodal masa lalu. Misalnya tadi dibilang bahwa pilkada sulit sekali. Jelas-jelas, Mbak, pilkada 2020 kami, dalam 5 tahun terakhir ada total 65 kader kami yang menang di pilkada. Ini adalah terbesar selama 5 tahun terakhir. Hanya mungkin ya namanya sudah gelap mata karena ada bujuk rayu, motif money politik atau motif kekuasaan dari pihak luar yang menjanjikan kalau KLB ini bisa terjadi, mungkin mereka sehingga menutup mata atas fakta-fakta kepemimpinan Mas AHY selama tahun terakhir ini. Hasilnya bagus pilkada, elektabilitasnya bagus, komunikasinya bagus, dan transparan, Mbak, terang benderang. Jadi pada saat pemain-pemain lapangan di pilkada itu tidak diakomodir, mungkin banyak yang kecewa, dan kemudian ya buatlah yang namanya GPKPD ini mungkin gitu loh ya, Mbak ya. Nah kalau kami sih sekarang alhamdulillah kami fokus, Mbak, membantu masyarakat yang sedang terdampak pandemi dan juga bencana. Dalam 2 bulan terakhir kita sedang sibuk ini. Meskipun kami lagi diganggu nih kan sama pihak luar bersama beberapa mantan kader kami tetap konsisten, Mbak. Kita Pak punya Joni, komitmen, tanggapannya? Mas AHY selaku ketum, kita berkoalisi terus dengan rakyat, Mbak. Ya, Pak Zaki sampaikan kepada AHY tidak usah gusar, karena kan tidak akan terjadi KLB. Tidak usah gusar, nggak usah panik. Ya, jadi nggak usah panik. Kalau memang sudah yakin Anda dengan katakanlah komitmen yang Anda bikin, apa itu yang Anda paksa semua itu, kenapa harus panik? Kenapa harus emosi? Oleh karena itu, seluruh kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia tidak usah takut, karena kedaulatan adalah di tangan Anda. Semuanya ditentukan dalam Kongres dan Kongres luar biasa. Kenapa? Kalian adalah berdiri di rumah sendiri, bukan di dinasti, bukan seperti memutarbalikkan fakta. Hak-hak kalian sudah diamputasi. Kita akan kembalikan Partai Demokrat kepada Partai Demokrat semula yang bernapaskan demokrasi. Perbedaan pendapat adalah solusi untuk diselesaikan pada forum-forum tertinggi, Kongres atau Kongres luar biasa. Oleh karena itu, Zaki tidak usah panik Pak AHY-nya, karena AHY di puncak gunung tapi tidak pernah mendaki, sehingga tidak tahu turun gunung. Oleh karena itu, saya hormati Pak SBY menjadi turun gunung untuk menyelesaikannya. Makanya saya bilang, jangan Pak Zaki. Harusnya Pak AHY untuk supaya lebih matang. Memang betul dia pintar, tapi belum matang dalam konteks politik. Harusnya dia yang turun gunung, tapi karena tidak pernah naik gunung, terjadi krisis kepemimpinan. Sekali lagi, kader-kader Partai Demokrat seluruh Indonesia, jangan takut dipecat, karena itu akan kita anulir di Kongres luar biasa.